Bab 1261 Pendamping Ahli. Meskipun Si Feng telah merasakan seseorang di belakangnya, semuanya terjadi terlalu cepat. Dia tidak bisa menggunakan keterampilan atau alatnya, dan sudah terlambat untuk berbalik dan membela diri. Secara naluriah, Si Feng menekuk lututnya dan melompat ke depan dalam upaya untuk menghindari belati yang mendekat dengan cepat. Namun, tidak peduli seberapa keras Si Feng mencoba menghindarinya, senjata itu melacak pergerakannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyaksikan belati mendekat. Mengapa pakar domain realem ada di sini? Setelah berusaha menghindar, Si Feng menyadari bahwa penyerangnya adalah seorang ahli yang luar biasa. Penemuan itu mengejutkannya. Jika lawannya hanyalah seorang ahli Void Realm seperti dirinya, bahkan tanpa keterampilannya, ia bisa menghindari serangan menyelinap. Namun, lawannya bisa memprediksi gerakannya dan memaksanya ke sudut. Bukan belati itu sendiri yang sangat cepat. Sebaliknya, itu adalah kecepatan reaksi musuhnya. Si Feng telah menghadapi situasi yang sama melawan Ouroboros Soaring Snake. Karena bakat bawaannya, kecepatan reaksi Soaring Snake jauh melampaui orang-orang biasa. Sementara itu, penyerang Si Feng saat ini 2 kali lebih cepat dari Soaring Snake. Berdasarkan pemahaman Si Feng, hanya ahli domain realem misterius yang memiliki kecepatan reaksi yang begitu cepat. Ketika belati perak menyerang, visi Si Feng menjadi gelap saat ia jatuh ke keadaan pingsan. Langkah ini tidak lain adalah ambush skill kelas assassin. Itu bisa memaksa targetnya menjadi pingsan selama 2 hingga 4 detik. Segera setelah itu, belati lain menggigit punggung Si Feng. Backstab, minus 10.249. Kacang yang sulit. Paman Li sedikit terkejut ketika dia melihat kerusakan di atas kepala Si Feng. Kedua belati itu adalah senjata epik. Dia sudah mengaktifkan skill berseknya juga. Bahkan melawan Shield Warrior atau Guardian Knight dengan pertahanan tinggi, backstabnya dapat dengan mudah menangani lebih dari minus 20.000 kerusakan. Namun serangan ini telah memberikan sedikit lebih dari minus 10.000 kerusakan pada pendekar pedang di depannya. Tidak jauh dari situ, 5 pemain berjubah menyaksikan pertarungan. Tidak peduli berapa kali aku melihat awan Vanishing Cloud dari Paman Li atau Dewa Guntur Agile, mereka berdua merasa sangat menakjubkan, kata Ranger berjubah bernama Hungry Ghost. Mendesah dengan sedih. Itu yang diharapkan. Itu adalah gerakan merek dagang Paman Li. Mereka mungkin tidak tampak istimewa. Tetapi bahkan para pakar domain realem tidak dapat merasakan kehadiran Paman Li ketika dia menggunakan stealth dan Vanishing Cloud. Adapun Agile Thunder God, teknik rahasia adalah eksklusif untuk Paman Li. Dengan teknik itu, ia dapat melancarkan serangan naluriah tanpa harus memproses tindakan musuhnya pada tingkat sadar. Menghasilkan kecepatan reaksi yang tidak manusiawi. Menurut kamu, bagaimana lagi Paman Li menjadi ahli pembunuhan nomor 1 persekutuan? Elementalis yang mungil menjelaskan ketika dia dengan penuh semangat menyaksikan Paman Li bekerja. Banyak ahli yang bermimpi menggenggam Agile Thunder God. Sayangnya, bahkan sekarang, Paman Li adalah satu-satunya pemain di seluruh kuil suci yang telah mempelajari teknik ini. Meskipun Paman Li berlatih keras, tidak ada jenius persekutuan yang mempelajarinya. Berserker yang memegang tombak biru laut berkata, "Hantu, sudah waktunya untuk bergerak. Kami tidak punya banyak waktu tersisa. Tenang, Frostbite, orang itu tidak akan bisa bergerak selama setidaknya 2 detik. Aku bisa membunuhnya 2 kali dengan waktu sebanyak itu." Hungry Ghost mengangguk, tertawa. Setelah itu, dia mengambil 4 Black Arrows dari tasnya, bertujuan untuk Si Feng dan menembak. Dengan ini, misi kita selesai. Namun ledakan lain mengguncang distrik saat Black Arrows memecahkan penghalang suara. Dalam sekejap mata, Black Arrows melintasi jarak 30 yard dan mencapai target mereka. Hantu lapar telah mengincar titik buta Si Feng. Bahkan jika pendekar pedang itu bisa bergerak, dia tidak bisa menghindari keempat panah ini. Ini akhirnya berakhir, Scorpion, yang berada di stealth, berkata, tertawa. Meskipun dia kecewa bahwa dia tidak bisa menghabisi Si Feng secara pribadi, menyaksikan serangan Paman Li membuat waktu yang dihabiskannya melacak Si Feng berharga. Paman Li mundur ke samping dan mengambil Magic Scroll perak dari tasnya. Ini adalah Quick Teleportation Scroll yang hanya bisa didapatkan oleh Dark Players. Tidak seperti Return Scrolls, yang memiliki waktu aktivasi 10 detik, Rapid Teleportation Scroll hanya membutuhkan 2 detik. Apalagi proses aktivasi tidak bisa diganggu. Pada saat yang sama, gulir akan membentuk penghalang ajaib di sekitar pengguna yang bisa melindungi pengguna dan mencegah NPC merasakan mereka. Saat ini, dia harus mengambil barang-barang yang akan dijatuhkan Si Feng saat mati dan meninggalkan Stormwind Town secepat mungkin. Saat keempat Black Arrows hendak membanting ke Si Feng, sosok hitam muncul di hadapannya. Sosok ini telah mengambil hit. Yang mengejutkan, Black Arrows tidak membunuh sosok itu secara instan. Sebaliknya, mereka lenyap saat bersentuhan dengan mereka.
Sosok hitam ini tidak lain adalah Fire Dance berjubah. Bahkan sebelum Si Feng berkelahi dengan House of Seas, dia telah meminta Fire Dance untuk kembali ke Stormwind Town. Dia telah menginstruksikan dia untuk menonton dari sembunyi-sembunyi saat dia menguji efek Nightwalkers capek. Selain itu, dia tidak ingin orang lain tahu bahwa ada orang lain yang terkait dengan toko grosir kecuali benar-benar diperlukan. Hanya saja, dia tidak diharapkan disergap oleh seorang ahli domain realem. Apa? Dia punya teman asasin, Scorpion, yang berada di stealth, tidak bisa menahan keterkejutannya. Sementara Black Arrows menakutkan, Assassins memiliki Wind Steps dan Vanish. Kedua keterampilan memberikan kekebalan sesaat. Tidak peduli apa jenis serangan yang mereka hadapi, mereka tidak akan menerima kerusakan selama periode kekebalan. Assassin telah menggunakan dua keterampilan yang tepat untuk melindungi Si Feng dari Black Arrows. Sialan Scorpion itu, apa yang telah dia lakukan selama ini? Kutukan hantu lapar. Bukankah dia mengatakan targetnya sendirian? Sekarang Assassin ini telah mengganggu rencana mereka, akan menjadi jauh lebih sulit untuk membunuh Si Feng di masa depan. Paman Li, yang berdiri agak jauh dari Si Feng, tetap sangat tenang meskipun perkembangan yang tak terduga. Tanpa ragu-ragu, dia berlari maju, belati siap untuk mengakhiri Si Feng. Meskipun mereka harus mengubah rencana mereka, itu tidak mengubah fakta bahwa Si Feng masih dalam keadaan pingsan dan tidak dapat bergerak. Bahkan tanpa Black Arrows, dia memiliki cara lain untuk mengambil kehidupan Si Feng. Lagi pula, Si Feng hanya memiliki sekitar 1/4 HP yang tersisa. Black Arrows hanya berlebihan. Sementara itu, hantu lapar dan yang lainnya mendapatkan kembali ketenangan mereka dan menyerang Si Feng dari segala arah. Meskipun Si Feng sekarang memiliki pelindung asasin, kelas asasin berspesialisasi dalam target tunggal, melawan begitu banyak penyerang sekaligus, dia tidak bisa melindungi pendekar pedang itu. Namun, saat Paman Li dan rekan satu timnya akan mencapai Si Feng, 5 figur lagi muncul di sekitarnya. Mengapa dia memiliki begitu banyak teman? Hungry Ghost dan yang lainnya terpana. 6 pemain sekarang mengepung Si Feng pesta penuh. Pada titik ini, pengawasan Scorpion adalah lelucon. Yang tidak diketahui oleh Hungry Ghost dan yang lainnya adalah bahwa ini adalah salah satu dari keterampilan tambahan Toussaint Transformations, Phantom. Itu memungkinkan Fire Dance untuk membuat 5 salinan dirinya. Namun, Fire Dance belum mengaktifkan Phantom untuk mengejutkan lawan-lawannya. Dia menggunakan skill untuk mengatasi begitu banyak musuh. Phantom mengizinkannya untuk bertukar tempat dengan salah satu doppelgangernya tanpa cooldown. Bahkan tanpa bergerak, Fire Dance bisa melindungi ketua kelompoknya dari segala arah. Selain itu, berkat Illusory Power dan Toussaint Transformations sendiri, Fire Dance Strength hanya kalah dengan Si Feng. Dang, dang, dang. Setelah itu, Fire Dance dengan mudah memblokir panah dan mantra yang masuk. Terhadap assassinate cepat Paman Li, Fire Dance membalas dengan pedang pendek fragmented legendarinya. Peng. Pada dirinya sendiri, tarian api seharusnya tidak mampu memblokir assassinate Paman Li, yang ia diberdayakan dengan Agile Thunder God. Namun, berkat efek tersembunyi Toussaint Transformations, dia menangkis serangan itu tepat waktu. Fire Dance hanya dipaksa mundur setengah langkah bahkan setelah menerima serangan. Sebaliknya, Paman Li terpaksa mundur 2 langkah, HP-nya turun lebih dari 200. Bab 1262 Pedang Tari Api. Dia memblokirnya, hantu lapar dan yang lainnya tertegun sejenak. Tidak hanya teman Si Feng yang memblokir semua serangan mereka. Tetapi salah satu temannya bahkan menangkis pembunuhan Paman Li. Bahkan para ahli realem domain mengalami kesulitan melawan Agile Thunder God. Lagi pula, teknik itu tidak hanya meningkatkan kecepatan serangan secara besar-besaran, tetapi juga mencegah lawan memprediksi lintasan serangan. Teknik itu tidak mungkin bereaksi. Di seluruh kuil suci, hanya ada segelintir orang yang dapat memblokir Dewa Guntur Agile Paman Li. Selain itu hanya jika kejernihan mental mereka berada pada puncaknya. Namun assassin ini telah memblokir serangan orang tua itu dengan mudah. Mengapa mereka tidak terkejut? Hanya siapa orang-orang ini? Scorpion terperangah ketika dia menyaksikan dari jarak yang aman. Tidaklah mengherankan melihat seorang ahli seperti Si Feng di SASN. Tetapi ia bergabung dengan seorang ahli yang mampu memblokir serangan Paman Li. Tidak ada yang akan percaya bahwa keduanya tidak didukung oleh negara adik kuasa. Lagi pula, para ahli standar seperti itu jarang bahkan di Super Guild. Sementara itu, Fire Dance fokus pada Paman Li, yang berdiri di depannya, pikirannya jernih seperti sebelumnya. Nalurinya terus-menerus memperingatkannya bahwa, melawan ahli ini, kesalahan sekecil apapun akan menghabiskan nyawanya. Jika bukan karena efek tersembunyi Toussaint Transformations, dia akan menjadi mangsa Paman Li Assassinate. Menarik, meskipun Paman Li sedikit terkejut bahwa Fire Dance telah memblokir serangannya, tekadnya untuk membunuh Si Feng tidak goyah sedikit pun. Segera, Paman Li menggunakan Shadow Steps dan muncul di belakang Si Feng,
belati yang ditujukan untuk ginjal pendekar pedang. Karena dia tidak menggunakan keterampilan apapun kali ini, dia bisa menyerang dengan kedua belati secara bersamaan. Dengan ini, dia secara drastis mengurangi kemungkinan Fire Dance menghalangi serangan. Tercela, meskipun Fire Dance tahu bahwa Paman Li telah menggunakan Shadow Steps, dia bereaksi sesaat terlambat. Pada saat dia berganti tempat dengan salah satu doppelganger dan tiba di belakang Si Feng, atribut atasannya maupun kecepatannya tidak dapat membantunya memblokir serangan. Tanpa pilihan lain, Fire Dance memutar belati di tangan kirinya dan menebas ke bawah, mengaktifkan salah satu skill Petrified Tone. Domain Petrifikasi. Segera, semua musuh dalam jarak 50 yard diberikan kerusakan senjata 500% dan kecepatan gerakannya berkurang 50%. Pada saat yang sama, atribut Fire Dance naik berdasarkan jumlah target yang dipengaruhi domain. Namun, seolah-olah Paman Li sudah siap untuk ini, ia menggunakan Wind Steps untuk sementara kebal dan meniadakan kerusakan domain petrifikasi. Sementara itu, dua belati menamparkan Si Feng. -2,718. -2,259. Untuk Si Feng, yang masih memiliki lebih dari 50.000 HP tersisa, kedua serangan itu hanya memakan waktu sekitar 10% dari HP-nya. Benar saja, serangan normal tidak cukup untuk membunuhnya. Paman Li mengerutkan kening, frustrasi dengan pertahanan Si Feng dan HP. Saat Paman Li akan menggunakan isi perut bintang 5 yang telah dia kumpulkan, Fire Dance, yang lebih cepat, memotong Toussaint Transformations pada pria itu. Meskipun Paman Li merasakan serangan itu datang, dia tidak ingin menyia-nyiakan keterampilan untuk memblokirnya. Dengan cepat menyesuaikan gerak kakinya, dia sedikit memiringkan tubuhnya untuk menghindari pedang pendek yang masuk. Namun, ekspresi Paman Li berubah ketika Fire Dance mengayunkan pedangnya, beberapa bayangan muncul di sekitar Toussaint Transformations. Bagaimana? Paman Li mungkin terkejut, tetapi dia adalah pakar domain realem. Dengan bantuan Agile Thunder God, dia membela diri secara naluriah. Dang! Dentang menembus udara ketika belati Paman Li bertabrakan dengan 1000 transformasi. Sementara itu, Paman Li terpaksa mundur dengan 3 langkah, kerusakan lebih dari -500 muncul di atas kepalanya. Setelah mendarat serangan pertama, Fire Dance mengacungkan 1000 transformasi sekali lagi, memberi Paman Li tidak ada waktu untuk bereaksi. Meskipun kecepatan reaksi Fire Dance lebih lambat dari orang tua itu, dia memiliki keuntungan absolut ketika datang ke attack speed. Terhadap cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, bahkan Paman Li harus berhati-hati. Akibatnya, Fire Dance memaksanya mundur lebih jauh. Paman Li mencoba yang terbaik untuk melakukan serangan balik, mengacungkan kedua belati secara bersamaan. Tetapi Fire Dance hanya merespons dengan mengayunkan Toussaint Transformations. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di sekitar para pejuang, menghalangi belati. Sekali lagi, dampak yang dihasilkan memaksa Paman Li untuk mundur. Tidak mungkin, Hungry Ghost dan yang lainnya, yang akan meluncurkan gelombang serangan lain, terpana. Bagi mereka, Paman Li adalah ahli yang tak tertandingi, namun ahli itu berada pada posisi yang tidak menguntungkan terhadap Fire Dance. Jika berita ini sampai di kuil suci, itu akan menyebabkan keributan di persekutuan. Sementara Fire Dance dan Paman Li bentrok, Si Feng akhirnya pulih dari kondisi pingsan. Melihat Si Feng sadar kembali, Paman Li tahu bahwa tidak mungkin lagi membunuh pria itu. Dia tiba-tiba mundur ke kejauhan sebelum beralih ke Fire Dance, berkata, "Little Missy, kamu benar-benar mengejutkan. Meskipun belum mendapatkan domain, kamu tidak hanya memblokir serangan aku, tetapi kamu juga menekan aku sepenuhnya. Di antara banyak pakar non-domain realem yang aku perjuangkan sejauh ini, kamu berada di peringkat ketiga. Bisakah aku bertanya apakah kamu tertarik bergabung dengan kami? Jika kamu melakukannya, aku berjanji bahwa kamu akan menjadi salah satu asasin terbaik di domain dewa. Kamu akan mencapai ketinggian yang belum kamu bayangkan sebelumnya." Fire Dance kaget dengan tawaran tiba-tiba Paman Li. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan lelaki sebelum dia. Mereka saat ini terlibat dalam pertempuran, namun yang terakhir telah memperpanjang tawaran rekrutmen. Hantu lapar dan yang lainnya juga mendengar tawaran Paman Li. Rahang mereka jatuh, dan mereka menatap Fire Dance dengan iri dan kagum. Paman Li adalah pakar domain realem. Dia juga ahli nomor 1 kuil suci. Evaluasinya sangat keras. Dia hanya pernah memuji kejeniusan persekutuan untuk potensi mereka. Namun dia baru saja mengklaim bahwa Fire Dance bisa menjadi salah satu asasin terbaik dalam permainan. Bahkan jenius top kuil suci tidak pernah menikmati pujian seperti itu. Orang bisa melihat betapa tari api telah mengesankan Paman Li. "Lupakan, aku tidak akan pernah bergabung dengan kamu." Fire Dance menolak tawaran Paman Li tanpa ragu-ragu. "Aku ragu aku akan menjadi asasin nomor 1 domain dewa dengan bergabung dengan guildmu yang sangat kecil." Kata-kata Fire Dance langsung membuat marah dan frustrasi Hungry Ghost dan teman-temannya. Mereka sangat berharap bisa menggantikan tempat wanita itu.
Mereka berbicara tentang tawaran untuk pelatihan eksklusif di bawah Paman Li. Para jenius kuil suci lapar akan kesempatan seperti itu. Namun Fire Dance memperlakukan tawaran itu seolah-olah itu penghinaan. Baik, jika kamu berubah pikiran, kamu dapat menghubungi aku dengan ini. Kami akan menyambut kamu kapan saja. Paman Li hanya bisa menghela nafas mendengar Fire Dance. Dia melemparkan padanya scroll komunikasi sebelum berbalik untuk pergi, menghilang. Gulir komunikasi adalah alat umum di domain dewa. Bahkan jika tanpa menjadi teman, mereka dapat berkomunikasi melalui gulungan. Hanya saja, itu perlu terikat pada seseorang terlebih dahulu, maka pengguna bisa menghubungi pemilik awal kapan saja. Gulungan itu sebagian besar ditujukan untuk pemain yang ingin menyembunyikan identitas mereka. Menurut pendapat Paman Li, Fire Dance masih terlalu muda. Dia hanya menjawab dengan cara seperti itu karena dia belum mengerti betapa kuatnya para ahli di puncak dunia. Hanya setelah Fire Dance bertarung dengan para ahli itu dia akan mengetahui seberapa luas dunia ini sebenarnya. Pada saat itu, dia akan mencarinya. Sementara itu, setelah menyadari bahwa Si Feng telah pulih, Hungry Ghost dan timnya menggunakan gulungan teleportasi cepat mereka dan meninggalkan Stormwind Town. Seasen, Dark City Yasland, setelah menggunakan Rapid Teleportation Scroll, Hungry Ghost dan yang lainnya tiba di Yasland, sebuah kota tanpa hukum. Bahkan jika seseorang membunuh pemain lain di dalam kota ini, penjaga NPC tidak memperhatikan kejahatan. Satu-satunya alasan patroli NPC ini adalah untuk mempertahankan kota itu sendiri dari orang-orang yang berusaha untuk merusaknya. Paman Li, targetnya lebih kuat dari yang kita harapkan. Selain itu, ia memiliki teman yang mengikutinya secara rahasia. Haruskah kita meminta bantuan Legiun Hukuman selama upaya berikutnya? Kami akan memiliki peluang lebih besar untuk menghilangkan target, Hungry Ghost bertanya pada Paman Li, yang baru saja berteleportasi ke kota. Legiun Hukuman adalah legiun pembunuhan kuil suci. Legiun telah secara khusus dibentuk untuk berurusan dengan tokoh kunci negara adidaya lainnya. Meskipun anggota legiun lebih lemah dari anggota partai mereka secara individu, mereka memiliki keuntungan jumlah. Mereka juga memiliki perlengkapan yang memberi mereka keuntungan melawan pemain lain. Tidak dibutuhkan. Kami menyerah pada misi ini, kata Paman Li, menggelengkan kepalanya. Adapun pemimpin perserikatan dan ratusan daun, aku akan menjelaskan situasinya kepada mereka secara pribadi. Kalian bisa naik level dan meningkatkan perlengkapanmu untuk saat ini. Petik 2. Bab 1263 menjadi terkenal di laut. Laut Karang, yang terkenal karena terumbu karang, mutiara, dan bahan berharga lainnya, adalah peta sumber daya tingkat tinggi 40 hingga level 55. Tidak jauh dari Pulau Reef, puluhan speedboat menyerang monster laut level 53 yang masif. Tidak seperti monster laut normal, ini adalah bos monster laut pangkat kepala suku. Itu juga salah satu kelebihan Laut Karang. Saat ini, tuan ini hanya memiliki HP yang sangat sedikit. HP-nya 20%. Kapal cepat tingkat lanjut, mundur. Biarkan bronze speedboats menangkapnya. Hundred Leaves memerintahkan melalui obrolan tim. Setelah Freedom Alliance mendistribusikan ulang peta leveling, anggota Armada ke-8 melakukan perjalanan ke Reef Sea dan Echo Canyon untuk naik level. Hal pertama yang perlu mereka lakukan adalah membunuh petugas field map. Alasan pertama adalah untuk menjamin keselamatan kapal mereka ketika menjelajahi peta-peta ini, memungkinkan anggota mereka akses mudah ke kota-kota dan tempat leveling. Alasan kedua adalah untuk mendapatkan senjata dan peralatan yang dijatuhkan bos ini. Setiap peta memiliki jumlah atasan lapangan yang terbatas. Setelah bos-bos ini terbunuh, mereka bisa memerlukan waktu mulai dari 1 hingga 3 hari untuk respawn. Setiap kali pemain membunuh bos ini, mereka menjatuhkan lebih sedikit senjata dan peralatan tingkat atas ketika mereka respawn. Karena itu, ketika kekuatan utama di daerah itu menemukan bos lapangan, mereka mengerumuninya untuk segera membunuhnya. Ini juga mengapa konflik sangat umum di peta leveling. Ketika pemain independen lewat, mereka menyaksikan Armada ke-8 dengan kaget dan iri hati. Armada ke-8 Freedom Alliance sangat kuat. Mereka benar-benar menantang cumi-cumi Nineklau segera setelah tiba. Bahkan Armada kedua Freedom Alliance tidak pernah berani menantang bos ini. Kamu belum dengar? Telah ada perubahan besar dalam peringkat Freedom Alliance. Armada ke-8 saat ini menempati peringkat kedua terkuat. Adapun Armada kedua, ini berada di peringkat ke-10. Kami benar-benar beruntung kali ini. Jika mereka membunuh cumi-cumi Nineklau, akan lebih mudah untuk sampai ke Pulau Karang. Para pemain yang lewat mengobrol ketika mereka menyaksikan pertempuran. Cumi-cumi Nineklau bukan hanya salah satu tuan rumah di Laut Karang, tetapi juga penjaga gerbang Pulau Reef. Pulau Karang adalah lokasi yang berharga karena reruntuhan kuno. Orang bisa mendapatkan banyak harta dan barang-barang tingkat atas di reruntuhan itu. Namun, para pemain harus melewati Nineklau Squid sebelum mereka bisa mencapai Pulau Karang. Beberapa waktu kemudian, Squid Nineklau menjerit ketika tubuhnya terbanting ke air.
Sejumlah besar item kemudian jatuh di sekitar tubuhnya. Para penonton meneteskan air liur ketika mereka melihat jarahan. Karena ini adalah pertama kalinya Squid Nineklau terbunuh, ia telah menjatuhkan banyak barang. Mereka bisa menghitung setidaknya 50 total. Selain itu, setiap item adalah top tier. Jika disiapkan untuk dilelang, barang-barang akan dengan mudah dijual dengan jumlah besar. Tentu saja, Armada ke-8 juga telah membayar harga yang cukup besar untuk barang-barang ini. Secara total, mereka telah kehilangan 3 speedboat canggih dan 11 speedboat biasa. Bronze Speedboats Armada juga menerima jumlah kerusakan yang bervariasi. Perbaikan akan mahal. Memperbaiki kapal jauh lebih mahal daripada memperbaiki senjata dan peralatan. Bahkan speedboat biasa dengan setengah daya tahannya akan memakan biaya sekitar 2 atau 3 emas untuk diperbaiki. Speedboat tingkat lanjut dapat berharga 10 hingga 20 emas. Tak perlu dikatakan, bronze speedboats bahkan lebih mahal. Apalagi, Advanced Sea Pride. Seseorang mengumpulkan hasil rampasan. Semua orang, istirahatlah. Kami akan segera berlabuh di Pulau Reef, Hundred Leaves menginstruksikan. Dia kemudian memperhatikan permintaan komunikasi dari Paman Li. Mengungkap ekspresi bersemangat, dia menerima telepon itu dan bertanya, Paman Li. Sudahkah kamu menangani masalah ini? Sejauh yang dia ketahui, begitu dia mengirim pesta Paman Li, si Feng tidak punya harapan untuk selamat. Paman Li pasti telah menghubunginya untuk melaporkan kesuksesannya. Tidak, pembunuhan itu gagal, kata Paman Li, menggelengkan kepalanya. Gagal, 100 daun tertegun sejenak. Dengan cepat, dia bereaksi dan bertanya, apakah dia sekuat itu? Paman Li adalah ahli pembunuhan nomor 1 kuil suci. Baik Vanishing Cloud dan Agile Thunder God adalah teknik canggih yang bahkan para ahli domain realem berjuang untuk mempelajarinya. Agile Thunder God, khususnya, memungkinkan seseorang untuk menjadi praktis tak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat, memberikan pemain keunggulan dalam setiap pertukaran. Bukan itu masalahnya. Ketika kami menyerang, teman-temannya muncul untuk melindunginya. Ketika Paman Li memikirkan Fire Dance, dia kecewa karena dia tidak bisa merekrut wanita itu. Paman Li, apapun yang kamu butuhkan untuk upaya pembunuhan berikutnya, tanyakan saja. Aku bahkan bisa menyewa ahli pembunuhan lain untuk membantu kamu. Setelah mendengar tentang teman si Feng, Hundred Leaves menebak dengan kasar apa yang telah terjadi. Biasanya, upaya pembunuhan direncanakan dengan hati-hati. Faktor yang tidak terduga akan secara signifikan mengurangi peluang keberhasilan. Sayangnya, sekarang setelah upaya pertama gagal, si Feng akan berjaga-jaga, membuatnya semakin sulit untuk membunuh pendekar pedang. Aku sudah membahas ini dengan pemimpin persekutuan, dan kami telah sepakat untuk menyerahkan misi ini untuk saat ini, kata Paman Li. Menyerah? Kenapa? Tuntut 100 daun. Target dan teman-temannya semua sangat kuat. Aku percaya bahwa mereka didukung oleh beberapa negara adik kuasa. Meskipun kita masih tidak tahu negara adik kuasa mana yang bergerak secara rahasia, kuil suci kita memiliki hal-hal lain untuk diperhatikan. Kami tidak memiliki energi yang cukup untuk melawan negara adik kuasa lainnya, kata Paman Li dengan serius. Pemimpin persekutuanku telah memutuskan untuk mengabaikan mereka sementara waktu. Kami akan memutuskan apa yang harus dilakukan setelah kami mengendalikan Freedom Alliance. Pemimpin persekutuan mengatakan itu, meskipun 100 daun ragu-ragu dia harus mematuhi pemimpin persekutuan. Aku mengerti. Aku akan memastikan untuk mengamankan posisi armada pertama dalam pertempuran pengepungan berikutnya. Ah, benar. Juga, target tersebut telah menyatakan perang di House of Seas. Jangan menyodok hidung kamu ke masalah ini. Biarkan mereka saling menjatuhkan, Paman Li memperingatkannya sebelum memutuskan panggilan. Dia menyatakan perang di House of Seas? Mengapa? Apakah dia kehilangan akal sehatnya? Ratusan daun menganga, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. House of Seas bahkan lebih kuat dari seluruh aliansi kebebasan. Itu juga mendapat dukungan dari perusahaan besar. Ia memiliki kekuatan finansial dan tenaga yang berlimpah. Selain itu, meskipun itu tidak sekuat persekutuan tingkat super, karena situasi di SASN, itu jauh lebih kuat daripada persatuan tingkat tinggi veteran. Namun si Feng secara terbuka menyatakan perang melawan persekutuan. Dia tidak yakin apakah si Feng berani atau hanya bodoh. Segera, Hundred Leaves meluncurkan penyelidikan ke masalah ini. Sebelumnya, dia fokus untuk memimpin pertarungan melawan Nineklau Squid, jadi dia tidak menyadari apapun di luar pertempuran. Siapa pria ini? Ketika Hundred Leaves menerima informasi yang dikumpulkan bawahannya, dia heran. Si Feng hanya sombong. Dia sebenarnya bermaksud untuk melawan House of Seas sampai akhir yang pahit. Sementara itu, badai muncul di markas utama House of Seas di kota meteorit. Besar. Seorang pemain tunggal berani menyatakan perang melawan House of Seas. Sekarang, kami adalah bahan tertawaan di SASN. Lulus kata, gunakan semua yang kita miliki untuk mengalahkan Stormwind Town. Aku ingin dia dilenyapkan, kirim legiun minum darah untuk mengawasinya juga.
Jika dia menjejakkan kaki di luar kota, bunuh dia. Aku ingin semua orang di CSN tahu bahwa tidak ada yang lolos dengan memprovokasi House of Zeus. Tyrant Serpent, pemimpin persekutuan House of Zeus, tertawa dalam kemarahan setelah menonton deklarasi video perang di forum resmi. Karena dia ingin menjual berkat Dewa Laut, aku akan memberinya kesempatan. Mulai sekarang, jual berkat Dewa Laut kami di toko kami. Jual dengan harga 1 emas per botol. Bukankah dia baru saja membeli saham besar? Aku ingin melihat berapa banyak uang yang bisa dia hilangkan. Petik 2. Bab 1264 nomor 1 di laut. Di dalam ruang pertemuan House of Zeus. Perintah Tyrant Serpent mengejutkan eselon atas guild di kamar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ketua persekutuan mereka sangat marah, cukup marah untuk membuat keputusan terburu-buru. Pemimpin persekutuan, bukankah itu agak terlalu jauh? Kami sudah menghabiskan 1 emas untuk setiap berkat Dewa Laut yang kami peroleh. Jika kami menjual ramuan seharga 1 emas, tidakkah kami akan bekerja tanpa hasil? Apalagi stok kami terbatas. Jika kami tidak menjual cukup ramuan, pemain itu akan terus mendapat untung. Namun jika kami menjual terlalu banyak, kami mungkin tidak memiliki cukup untuk anggota kami. Itu bisa merusak eksplorasi air terjun kematian kita. The House of Zeus telah menemukan tanah rahasia, Deots Waterfall, secara kebetulan. Sumber daya daerah sangat melimpah. Itu bahkan rumah bagi beberapa reruntuhan kuno. Sudut kecil air terjun maut yang telah mereka jelajahi sejauh ini telah meningkatkan kekuatan persekutuan secara signifikan. Di antara panen awal mereka telah memperoleh lebih dari selusin speedboat perunggu. Mereka juga mendapatkan speedboat besi misterius. Bahkan semakin sedikit yang perlu disebutkan jumlah senjata dan peralatan tingkat atas yang mereka temukan. Area air terjun kematian yang telah mereka jelajahi sejauh ini hanyalah puncak gunung es. Semakin jauh mereka berkelana, semakin menakutkan harta yang mereka temui. Namun, lingkungan tanah rahasia sangat parah. Jika pemain tidak memiliki perlawanan sihir yang cukup tinggi, kelangsungan hidup tidak mungkin dilakukan. Karenanya, House of Zeus telah membeli berkat Dewa Laut dalam jumlah besar. Untungnya, House of Zeus telah bertemu dengan NPC Grandmaster Alchemist, yang memungkinkan mereka untuk mensintesis runic crystals pada tingkat kesuksesan yang jauh lebih tinggi. Namun, sementara biaya mensintesis runic crystals telah menurun secara signifikan, itu masih tidak murah. Untuk menjelajahi air terjun maut, House of Zeus menginvestasikan banyak koin dan sumber daya setiap hari. Selain itu, persekutuan meningkatkan investasinya dari hari ke hari. Semakin banyak pemain yang bisa mereka kirimkan ke tanah rahasia, semakin cepat mereka bisa menjelajahi daerah itu. Tentu, mereka akan mengirim pemain sebanyak yang mereka bisa. Ini juga mengapa persekutuan mereka kekurangan koin. Namun, setelah melihat popularitas berkat Dewa Laut di berbagai kerajaan, mereka telah menemukan solusi untuk masalah uang mereka. Mereka dapat menjual sebagian saham mereka untuk mendanai eksplorasi. Tetapi menjual berkat Dewa Laut dengan biaya tidak akan memberi mereka apa-apa. Jangan khawatir. Sebelumnya, kami hanya membeli fragmen runik seharga 6 perak pertumpukan untuk mencegah yang lain mensintesis kristal runik. Jika kami membeli fragmen dalam jumlah besar seharga 4 perak pertumpukan, bocah itu tidak akan memiliki harapan terhadap kami, kata Tyrant Serpent, tertawa. Kamu hanya perlu fokus mencari peluang untuk membunuh pemain itu. Mendengar ini, kesadaran muncul di eselon atas. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, Stormwind Town hanyalah sebuah kota. Biaya teleportasi untuk sampai ke sana tidak murah. Sementara itu, House of Zeus memiliki toko-toko di semua 12 kota NPC utama serta banyak kota NPC di CSN. Jika pemain hanya berencana untuk menjual sejumlah kecil fragmen, mereka bisa mendapatkan lebih banyak dengan menjualnya seharga 4 perak pertumpukan daripada melakukan perjalanan ke Stormwind Town untuk menjualnya seharga 5 perak pertumpukan. Dengan melakukan ini, mereka tidak hanya dapat menghambat kemajuan keuangan Feng Feng, tetapi mereka juga dapat menurunkan biaya untuk mendapatkan berkat Dewa Laut. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Mereka ragu bahwa Si Feng mendapat bantuan dari Grandmaster Alchemist. Jika kompetisi ini bertahan dalam jangka panjang, Si Feng akhirnya akan gagal menghasilkan uang dengan berkat Dewa Laut, malah menderita kerugian. Pemimpin persekutuan adalah yang terbaik. Jika bocah itu setuju untuk bekerja sama sejak awal, dia bisa menyimpan 20% dari keuntungannya. Sekarang, dia akan dikeluarkan dari kompetisi dan diburu tanpa henti. Setelah itu, eselon atas House of Zeus pergi untuk memenuhi pesanan Tyrant Serpent. Karena House of Zeus telah membahas situasi Si Feng, para pemain juga mendiskusikan masalah ini di forum resmi CSN. Seseorang telah lama mengunggah video deklarasi Si Feng ke House of Zeus. Tidak ada yang pernah mengharapkan hasil ini. Meskipun House of Zeus mengirim ratusan ahli di Si Feng, persekutuan menderita kekalahan yang menyedihkan. Para ahli meninggal atau melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka.
Video pertempuran Si Feng juga memikat banyak pemain independen. Apakah itu posisi, serangan, atau serangannya, dibandingkan dengan video pertempuran ahli lainnya yang pernah mereka lihat, video ini terpisah dari dunia lain. Dalam video pertempuran sebelumnya, mereka telah melihat para ahli mengambil paling banyak 20 lawan. Selain itu, orang banyak itu biasanya terdiri dari pemain biasa dengan peralatan yang buruk dan level rendah. Video berkualitas lebih tinggi biasanya hanya merekam seorang pakar mengambil 3 atau 4 pemain elit. Meski begitu, videonya mendidik dan membantu mereka mempelajari banyak teknik pertempuran. Namun, video pertempuran Si Feng memamerkan pertarungan melawan tim ahli 200-an House of Seas. Bahkan jika ada yang bukan ahli sejati, mereka juga tidak jauh dari itu. Hanya satu dari pemain ini yang dapat dengan mudah mengalahkan banyak pemain independen seperti mereka, namun Si Feng telah menekan ke 200 pemain. Jika para pemain ini terganggu sedikit pun saat menonton video pertempuran, mereka akan merindukan bagaimana anggota House of Seas meninggal. Beberapa dari mereka bahkan memilih untuk memutar video dalam gerakan lambat. Mata mereka tidak bisa mengikuti kecepatan Si Feng. Pertempuran mistis seperti itu sepenuhnya mendefinisikan kembali definisi pakar mereka. Dibandingkan dengan Si Feng, para ahli yang biasa tidak lebih dari lelucon. Bos toko grosir ini tidak terkalahkan, dia benar-benar membunuh hampir setengah dari 200 ahli House of Seas sendirian. Aku ingin tahu apakah dia akan menerima magang? Aku harus memintanya untuk mengajari aku caranya. Aku ingin tahu apakah penjaga toko itu berencana untuk membentuk tim petualang atau persekutuan? Jika ya, aku harus bergabung walaupun aku bangkrut. Bagaimana dia bisa bergerak begitu cepat? Apakah dia bahkan manusia? Dia monster. Tidak ada pemain tunggal di SeasN yang cocok untuknya. Bahkan para ahli terkenal itu tidak dapat memblokir salah satu serangannya. Hahaha, The House of Seas sedang dalam kesulitan saat ini. Mereka memprovokasi pakar seperti itu. Jika ahli ini ingin membalas dendam, anggota House of Seas harus berhati-hati. House of Seas memang mengetuk pintu yang salah kali ini. Namun, tidak mudah bagi pakar ini untuk menimbulkan masalah bagi House of Seas. Bagaimanapun, persekutuan memiliki hampir 1 juta anggota. Bahkan jika dia bisa membunuh pemain setiap detik, itu akan memakan waktu berhari-hari untuk memusnahkan persekutuan. Bahkan jika dia berusaha keras untuk memburu mereka, bagaimana dengan level dan peralatannya? Pada akhirnya, kekuatan satu orang terbatas. Paling-paling pemain ini bisa mengganggu House of Seas dan merusak reputasinya. Meski begitu, dia masih cukup mengesankan. The House of Seas adalah salah satu penguasa SeasN. Pernahkah kamu melihat House of Seas menderita kekalahan yang menyedihkan sebelumnya? Petik 2. Forum berdengung dengan percakapan tentang Si Feng. Topik yang paling diperdebatkan adalah tentang siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Apakah itu Si Feng, atau akankah House of Seas menang? Meskipun hasilnya tidak diketahui, semua orang sepakat pada satu hal, pemilik toko kelontong tidak diragukan lagi ahli nomor 1 di SeasN. Untuk sementara waktu, banyak pemain bermimpi menjadi murid Si Feng. Karena hal ini, popularitas toko kelontong meroket. Sekarang, hampir semua orang di SeasN tahu tentang itu. Hanya dalam setengah jam setelah pertempuran Si Feng dengan pakar House of Seas, Stormwind Town dipenuhi dengan pemain, populasi pemain kota meningkat beberapa kali lipat. Banyak yang keluar dari kekaguman, sementara beberapa datang untuk meyakinkan Si Feng untuk mengajar mereka. Ada juga sebagian yang datang untuk menjual fragmen runik mereka. Para pemain mengerumuni toko, bahkan melewati pintu masuk sekarang menjadi masalah. Pemimpin guild, terlalu banyak pemain yang mencoba menjual runik fragments mereka. Gudang toko kelontong hampir pada kapasitas penuh. Kenapa kita tidak mulai merenovasi toko? Kami dapat membawa beberapa produk Candlelight, Fire Dance dengan penuh semangat menyarankan setelah memasuki ruang lantai 2. Sementara dia keluar membeli Si God's Blessings, dia telah mendapatkan pemahaman umum tentang SeasN. Dia harus mengakui bahwa standar bisnis di sini secara signifikan lebih rendah daripada Star Moon Kingdom. Pemain gaya hidup di daerah itu juga berkualitas rendah. Jika mereka menjual barang dagangan Candlelight Trading Firm di sini, barang itu pasti akan diminati. Bab 1265 Manajer Kota. Promosikan barang dagangan cahaya lilin, saran tiba-tiba Fire Dance bahkan menggoda Si Feng. Namun, ia dengan cepat mengambil keputusan dan menggelengkan kepalanya, mengatakan, ini belum waktunya untuk itu. Kenapa? Fire Dance bingung. The House of Seas tidak dapat menyentuh kita di Stormwind Town untuk saat ini. Bahkan jika kita menjual barang dagangan kita di sini, yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton. Mereka mungkin tidak bisa menyentuh kita, tapi bukan itu yang terjadi untuk semua orang, kata Si Feng sambil melirik keluar jendela. Dia menunjuk ke sekelompok besar pemain yang memakai emblem persekutuan House of Seas yang muncul di jalan di bawah. Bicaralah tentang iblis. Fire Dance ingin tahu mengikuti tatapannya.
Segera, dia melihat 100 anggota House of Zeus di luar toko kelontong. Para pemain ini telah memblokir pintu masuk toko, mencegah siapapun mendekat. Mulai sekarang, siapapun yang memasuki toko kelontong ini akan menjadi musuh rumah laut. Siapapun yang mengabaikan peringatan ini akan menuai konsekuensi begitu mereka meninggalkan kota. House of Zeus juga akan mulai membeli runic fragments tanpa batas seharga 5 silver per stack. Anggota House of Zeus yang terkemuka mengumumkan. Perwakilan itu langsung mendapat perhatian dari setiap pemain di kawasan bisnis. Mereka tidak mengharapkan persekutuan untuk mengadopsi pendekatan tongkat dan wortel. Daripada memprovokasi House of Zeus, mereka lebih aman untuk menjual fragmen mereka ke persekutuan. Fire Dance juga menyadari apa yang dimaksud Si Feng. The House of Zeus mungkin tidak bisa melakukan serangan terhadap mereka, tetapi persekutuan dapat dengan mudah berurusan dengan pemain lain. Ketika Fire Dance mempertimbangkan situasinya, beberapa kelompok lagi muncul di jalan. Para pemain ini semuanya adalah anggota House of Zeus, dan mereka semua adalah level 41 ke atas. Mereka didekorasi dengan senjata dan peralatan yang sangat bagus, yang paling rendah darinya adalah level 40 Secret Silver Rank. Setelah membuat penampilan mereka, para pemain ini berbaris menuju pintu masuk Stormwind Town. Sudah jelas mereka berniat menggiling Stormwind Shelter. House of Zeus pasti bergerak cepat. Si Feng tersenyum tipis ketika dia menyaksikan tim elit House of Zeus meninggalkan kota untuk mengerjakan sesuatu. Sepertinya kita harus bergegas. Pemimpin persekutuan, serahkan ini padaku. Bahkan jika House of Zeus melarang pemain menjual kami fragmen mereka di Stormwind Town, aku dapat mendirikan warung di kota-kota lain. Aku menolak untuk percaya bahwa mereka dapat menyudutkan kita sepenuhnya, Fire Dance berkata dengan percaya diri. Dia adalah seorang assassin. Dia juga sangat kuat. Akan sangat sulit bagi House of Zeus untuk melacak dan membunuhnya. Meskipun itu akan melelahkan berjalan tentang banyak kota dan dia hanya bisa membawa begitu banyak runic fragmen di ruang tasnya. Mereka masih bisa membeli beberapa berkat Dewa Laut dengan 4.000 tumpukan fragmen. The House of Zeus bermimpi jika berpikir itu bisa menghentikan mereka dari membeli runic fragments. Tidak, kami akan berhenti mengumpulkan fragmen runic untuk sementara waktu. Prioritas kami adalah mengamankan kepemilikan Stormwind Town, kata Si Feng, terkekeh. Kepemilikan yang aman? Fire Dance terkejut. Betul, kota-kota di Seasen sedikit istimewa. Jika kita ingin mengembangkan toko di sini, kita perlu mengelola kota, kata Si Feng, mengangguk. Manajer kota memegang otoritas yang kuat. Meskipun mereka tidak dapat mengusir pemain dari kota, mereka dapat mencegah pemain mendirikan toko. Pemain harus menandatangani kontrak dengan manajer kota sebelum melakukannya. Inilah sebabnya mengapa ada begitu sedikit toko di Seasen dan mengapa pengembangan bisnis di sini sangat buruk. Saat ini, Stormwind Town tidak berada di bawah kendali pemain manapun. Jika kita ingin mendirikan toko, kita perlu mengendalikan Stormwind Town dengan cepat. Jika kita membiarkan House of Zeus sampai di sana lebih dulu, kita akan dikutuk. Ini juga mengapa House of Zeus telah mengirim beberapa tim elit untuk mengerjakan di Stormwind Shelter. Untuk menjadi manajer kota, yang pertama harus memiliki poin kontribusi terbanyak dari pemain di kota itu. Mereka kemudian harus mengikuti tes manajer dan lulus. Hanya dengan begitu mereka bisa menjadi manajer kota selama 1 bulan. Setelah bulan berakhir, jika pemain masih memiliki poin kontribusi tertinggi, mereka dapat terus melayani sebagai manajer kota. Jika tidak, mereka akan diganti. Itu adalah kompetisi yang brutal. Sebaliknya, kota pemain di darat tidak memiliki batas waktu. Selama tidak ada lagi yang menaklukkan kota, mereka bisa memegang posisi itu. Haruskah aku memanggil Legiun Dewa Gelap untuk membantu? Tanya Fire Dance. Jika mereka ingin mendapatkan poin kontribusi dengan cepat, mereka membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Saat ini, Legiun Dewa Gelap hanyalah yang kedua dari kekuatan utama Zero Wing. Meskipun para anggotanya tidak setinggi para ahli Seasen, dalam hal standar pertempuran, mereka dapat dengan mudah menang. Jika sampai terjadi perkelahian, anggota Legiun Dewa Gelap tidak akan kesulitan menghadapi 3 ahli House of Zeus. Tidak dibutuhkan. Kami sudah lebih dari cukup untuk ini, kata Si Feng, melambaikan tangannya. Meskipun memiliki Legiun Dewa Kegelapan bukan ide yang buruk, masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan tenaga yang lebih banyak. Lagi pula, persyaratan untuk menjadi manajer kota bergantung pada poin kontribusi pemain individu, bukan poin kontribusi dari suatu guild atau tim. Salah satu alasan mengapa ia menghabiskan 10.000 emas untuk membeli Stormwind Emblem adalah untuk mendapatkan Stormwind Town. Hanya saja, House of Zeus tidak memberinya pilihan selain mempercepat rencananya. Dengan Stormwind Emblem, pemain diberikan wewenang di dalam Stormwind Town. Dengan otoritas ini, pemain dapat menerima pencarian kota tingkat lanjut, yang akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan poin kontribusi kota jauh lebih cepat. Bagaimanapun, sebagian besar pemain TCP yang diperoleh berasal dari pencarian.
Selain itu, semakin tinggi peringkat pencarian, semakin banyak TCP yang diberikan. Inilah sebabnya mengapa berbagai kekuatan berjuang untuk lambang kota. Mensintesis runic crystals membosankan. Mari kita berkunjung ke kuil Dewa Laut, kata Si Feng sambil berdiri. Di masa lalu, Stormwind Town telah menjadi miniatur tanah suci, yang telah diperebutkan oleh berbagai negara adikuasa milik domain. Perang sudah biasa di sini, setiap konflik dengan mudah menuai lebih dari 500.000 jiwa. Untuk mengendalikan kota, kekuatan ini pertama-tama harus digiling untuk poin kontribusi. Selain dari pencarian kota harian, banyak pencarian lanjutan yang tersembunyi dan pencarian langka juga tersedia. Namun, hanya pemain dengan lambang kota atau tingkat otoritas tertentu yang dapat menerima pencarian ini. Di masa lalu, kuil suci telah memperoleh Stormwind Town sebagian karena pencarian yang langka. Pemain bisa menerima pencarian ini berulang kali selama mereka bisa membayar harganya. Setiap kali pemain menyelesaikannya, itu memberikan poin kontribusi lebih banyak. Banyak pemain dengan otoritas tahu tentang pencarian ini. Namun, hampir semua dari mereka mengabaikannya sebagai pemborosan waktu dan tenaga. Bagi mereka, hadiah contribution point tidak sepadan dengan harganya. Untuk sementara, tidak ada yang menerimanya. Namun, satu pemain dari kuil suci telah bertahan dan dengan keras kepala menyelesaikan pencarian berulang kali. Setelah selesai ke-9, ia memiliki poin kontribusi lebih banyak daripada pemain lain di Stormwind Town. Ini adalah jalan pintas untuk mengumpulkan poin kontribusi. Meskipun semua orang akhirnya mengetahui kebenaran tentang pencarian ini, tidak ada orang lain yang pernah menyelesaikannya 9 kali. Kuil Dewa Laut Stormwind Town, tak lama setelah Si Feng memasuki ruang utama, dia melihat beberapa pemain mengikutinya. Kerumunan bahkan termasuk asasin tersembunyi. Meskipun tidak ada pemain yang memakai emblem persekutuan, jelas bahwa mereka berasal dari House of Seas. Mereka sungguh rajin. Nah, terus ikuti, lalu. Yaitu, jika kamu bisa. Si Feng hanya tersenyum ketika dia melihat anggota House of Seas. Dia berjalan ke resepsionis NPC dan berkata, "Halo, aku ingin bertemu dengan wakil guru kuil Arnold. Tuan, tolong ikuti aku." Setelah melihat emblem Stormwind di dada Si Feng, resepsionis NPC mengangguk sebelum membawa Si Feng ke lantai 2. Fire Dance menunggunya di aula lantai pertama. Ketika Si Feng melihat bisnisnya di kuil Dewa Laut, sebuah penemuan mendadak mengguncang berbagai kerajaan di darat. Beberapa toko sebenarnya menjual berkat Dewa Laut. Apalagi ramuan itu hanya berharga 1 emas per botol.